sekarang ini udah lu bukan presenter dulu saat ini selama sebulan ini, lu bukan lu bukan siapa-siapa dulu deh gitu. Preparing me for anything yang menurut dia itu jauh lebih baik gitu. I'm Wow. so sorry kalau itu tadi. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Aku sebenarnya I really excited loh ngobrol sama Daniel, dan aku tuh deg-degan banget hari ini mau ngobrolin apa gitu. Maksudnya ketika kamu WhatsApp, let's do live IG gitu ya. Oke, excited banget. Terus aku ingat lagi kan terakhir kali tuh aku tuh pengen banget datang ke Hillsong Conference dari dulu. And then the one that triggered me is your post. Last year you posted pas lagi ada di sana, and then I make a decision. Sometimes kadang-kadang di hidup kita punya banyak keinginan. Tapi once we make a decision, make it happen, and it's happen. Akhirnya di saat itu juga langsung saya daftar. It is last year. I already book and then already bought everything, udah beli tiketnya, udah prepare everything gitu kan, ternyata karena ada corona. Walaupun itu in July ya. I'm really looking for it. Karena tahun ini itu is my 40th birthday. So last year ketika I decided to bought that one, I thought okay, I'm just giving myself a birthday present in advance. And then sekarang tuh kayak betul. But you know what? Ini beberapa menit sebelum live, karena aku ingat yang Hillsong Conference, jadi aku ke website-nya, and then it strikes me, karena begitu pertama kali saya lihat ke website-nya, itu bannernya itu adalah Breathe Again. Breathe Again, itu emang temanya tahun ini. Right. I didn't realize it gitu, dan itu kayak ada kayak tulisan Breathe Again berkibar, situ hitam putih, and then it really strikes me, karena maksudnya it's really breathe again saat sekarang COVID-19 itu kan benar-benar menyerang yang namanya pernafasan ya. Di saat mungkin kita sesak nafas gitu. Mungkin sesak nafas bukan hanya dari corona, tapi mungkin dengan pressure, dengan begitu banyak hal yang terjadi. We don't know what's going to happen. So, the theme is just strikes me gitu. Sometimes we have to just bernafas. Breathe. Dan itu mengingatkan saya bahwa maksudnya kalau kita sebagai manusia mungkin kita bernafas dengan paru-paru, tapi kalau sebagai kita orang beriman, nafas iman kita itu kan doa. Maksudnya I really think nafas iman itu ada doa, ya kan? Jadi kalau kita menjaga dan kita nggak, misalnya kalau kita aja menahan nafas dalam arti paru-paru kita diam aja for 1 minute or for 2 minutes or for 10 minutes, pasti kita nggak bakal pernah hidup gitu. Kita harus mengembangkan paru-paru itu. Tapi ya ini kan fisik ya, tapi kan maksudnya yang ada di dalam itu kan juga perlu nafas. Jiwa kita kan juga perlu nafas. Spiritual kita juga perlu nafas. Dan kalau nafas itu adalah doa, ya seberapa banyak kamu memberikan nafas kepada your soul gitu. And itu yang nggak tahu sih, tiba-tiba begitu aku ngeliat website itu, it really strikes me again sih. I really hope and pray supaya ya semoga semua ini bisa cepat berlalu gitu, dan and if really happens, dan by July everything is already fine, dan kita bisa benar-benar ada di sana and celebrate. Gue pengen banget sumpah. Gue udah beli tiketnya juga, gue malah udah book hotelnya, karena hotel itu yang paling sulit. Jadi gue udah spend kayak berjuta-juta untuk si hotel tersebut, untuk selama 5 hari gitu di situ, dan itu udah non-refundable karena gue yang emang tiap tahun gue commit gitu kan. Actually 3 minggu yang lalu gue ngomong ke hal yang sama ke istri gue bilang kayak gila, temanya Hillsong couldn't be more spot on gitu. Breathe again. Dimana sekarang ini dunia lagi bernafas lagi. Kita sebagai umat manusia pun juga diberikan nafas baru sama Tuhan gitu kan. Jadi kita diberikan kayak kayak Tuhan memberikan sebuah nafas baru kepada relationship kita, kepada mungkin identitas kita, kepada kita sendiri. Sebenarnya jujur gue nih saat ini udah sebulan di rumah aja, dan ketika gue udah nggak, sekarang ini lagi kebetulan Indonesian Idol juga udah kelar, dan abis itu job kayak nge-MC wedding misalnya, atau nge-MC apalah corporate event dan lain-lain gitu lagi nggak ada. Gue benar-benar cuma di sini aja.
itu kayak gue lagi dikasih nafas baru, a new identity, identitas baru, di mana sekarang ini udah lu bukan presenter dulu saat ini selama sebulan ini, lu bukan lu bukan siapa-siapa dulu deh, gitu. You're just a father and a husband, gitu. And what do Yeah. you do now? Dengan apa yang Tuhan kasih gue. Tuhan kasih gue kreativitas. Tuhan kasih gue kemampuan untuk berbicara dan ngobrol, komunikasi yang sangat baik. Tuhan kasih gue Instagram follower yang sangat luar biasa. Tuhan kasih gue sebuah platform untuk gue bisa tetap ngomong, handphone yang baik, yang bagus untuk gue bisa. Jadi kayak with everything so far in my life, Tuhan udah ngasih gue segini banyak. Dengan apa yang Tuhan udah kasih gue, apa yang bisa gue gunain saat ini, to be that light, untuk menjadi cahaya tersebut, dan untuk memberikan sukacita tetap gitu. Dan gue awal pertama kali gue ngomong kayak gini, it struck me juga, ada sebuah revelation yang gue dapat. Lu pengen ada di pihak mana? Lu pengen ada di pihak yang memberikan kabar gembira, atau lu ada di pihak yang pengen memberikan kabar buruk gitu. Kabar buruk itu kadang-kadang lu bisa ngasih hoax, lu bisa ngasih oh ya, data kematian udah segini, data itu lo ada di situ, lo bisa nge-forward yang mana, atau lo pengen menjadi orang yang ada di pihak yang memberikan kabar gembira, encouragement, kasih semangat ketika lo tahu ada satu orang yang dia mungkin sendirian, dia harus di rumah aja dan dia nggak bisa keluar kemana-mana dan dia sendirian. Hey, why not give that person a prayer, voice note. Hey, gue lagi mikirin lu nih, apa kabar, bla bla bla. Make sure kalau misalnya emang dia lagi sendirian tapi dia nggak ngerasa kesepian, and I think it's very important for us to be able to breathe again, dan kita kembali lagi kayak reprioritizing, ya nggak sih? Betul, setuju banget. Makanya dari sejak pertama kali ini ada work from home, isolation segala macam, aku tuh bikin hashtagnya hashtag selalu ada yang baik. Gitu. Jadi walaupun di situasi yang tidak baik, pasti selalu ada yang baik yang bisa kita syukuri, selalu ada yang baik yang bisa kita bagikan, yang bisa kita beri gitu. Dan walaupun situasinya tidak baik, ya tetap jadi orang baik gitu. Jadi ya it's our choice kan. Kita mau menjadi seperti apa. Lo kalau misalnya lagi mendapatkan anxiety attack atau misalnya panic attack, atau lo lagi mendapatkan kekhawatiran lah, pasti ada lah ya. What do you do to turn that off? Pray. Seriously, yeah. Lu doa langsung, lu kayak Tuhan langsung. Maksudnya benar-benar ya, di saat yang benar-benar I almost break down, it's just too much, I cannot handle it, dan biasanya ya udah saya akan mengisolasi diri saya sendiri, quiet place, anytime, anywhere, mau itu di mobil, mungkin saya suruh orang keluar, di mobil saya tutup, atau mungkin di kamar mandi, anywhere gitu. Biasanya I just really need my silent moment, and then I just pray, but praise and worship, it really helps for me, karena kadang-kadang ada banyak hal yang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa ucapkan dengan doa ya, tapi by just singing itu bisa merepresent sesuatu yang ada dalam hati saya, kegelisahan, my request, my prayer, everything gitu. Jadi that's itu obat yang paling mujarab. Wow. And for me sebenarnya shifting tentang prayer itu dari sejak mungkin 1,5 tahun yang lalu itu berubah sih buat saya. What happened? Kalau mungkin what happens ya, ntar long story, mungkin bisa cerita kalau endingnya udah ada. Okay. Alright. Still a process. Tapi bagi saya, maksudnya kan kadang-kadang kita berdoa, kita berharapkan Tuhan bilang ask and then you will receive gitu. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan gitu, dan kita percaya dan kita minta banyak hal, Tuhan tolong seperti ini, Tuhan tolong seperti ini gitu, Tuhan tolong seperti ini, ada banyak permintaan kita dan we really pray for it, kita punya iman, kita berharap, dan we really give everything all out gitu. Tapi saya sadar gitu, 1,5 tahun yang lalu saya sadar bahwa maksudnya praying is not about asking God what we want gitu, bukan kita kayak nyuruh Tuhan kan kamu maha besar, kamu harusnya bisa dong bikin seperti ini, masa gini aja nggak bisa gitu, kan you tolong tunjukkan kebesaranmu gitu kan, wujudkan ini. Itu menurut saya kalau seperti itu kita jadi manusia kurang ajar yang kayak kita merintah Tuhan kamu harus seperti itu, enggak. Tapi when I realize that praying itu sebenarnya bukan nyuruh Tuhan, tapi praying itu mempersiapkan saya untuk menerima rencana Tuhan.
gitu, mempersiapkan saya untuk menerima apapun itu gitu yang dia mau kasih pada saya gitu. Jadi when I pray, it's actually preparing myself. It's not asking him to do something, but it's really for me gitu, preparing me for anything yang menurut dia itu jauh lebih baik gitu. I'm so sorry for going to that. Oh my God, it's so beautiful. Gue jujur kayak mungkin setelah IG story ini gue pengen nelfon lu, gue pengen nanya what happened 1,5 tahun yang lalu. Gue yang jadi kepo sendiri, tapi enggak, soalnya kalau gue kejadiannya tahun 2012 dan of course gue sendiri juga masih ada di journey tahun 2012. Gue gak tau lu pernah denger ini atau enggak, tapi kan gue sempat kehilangan suara gue sebagai seorang presenter. Ketika kehilangan suara itu gue kehilangan identitas gue juga, dan disitulah perjalanan gue balik lagi menemui Tuhan gitu kan. Nah, dan gue yakin sih lu juga 1,5 tahun yang lalu tuh sempat ada shifting itu, karena I don't know, the last time we met mungkin yang pas di kantor gue di Deming, it wasn't like this, you know, it wasn't I could feel tadi itu ketika lu cerita, it's wisdom coming out, it's you know, it's the Holy Spirit talking through you, you know, and I can feel that, you know, it's beautiful. Kayak, dan itu emang butuh pendewasaan banget, karena gue lagi baca buku namanya Boundaries, amazing book. Dan kemarin tuh kebetulan gue lagi baca satu chapter Boundaries with God. Kayak yang tadi lu bilang, kalau misalnya orang doa, kebanyakan orang minta terus kan. Jadi kayak, Tuhan saya mau ini, minta terus gitu. Coba lu bayangin kalau misalnya Tuhan itu adalah temen lo. Oke, dan lo ke temen lo bilang, gue minta ini, thank you, cabut. you know, doa rata-rata kita kayak gitu kan. Dan tiba-tiba si temen kita ini gak ngasih kita. Kayak, I'm sorry, belum saatnya men. Gue kalau misalnya kasih lu pisau, lu akan kesakitan sekarang. Sorry, gue gak bisa ngasih lu pisau sekarang. Lu butuh pendewasaan lagi untuk mendapatkan pisau. Oh, lu gak ngasih gue apa yang gue mau? Ya udah, kalau kayak gitu, gue nggak sayang lagi sama lo, gue akan stop ngomong sama lo, gue akan menghindari rumah lo juga, setiap minggu gue gak akan pernah ke rumah lo lagi, gue bla bla bla, you know, and itu pas dia ngomong kayak gitu, gue, ya kan, it makes so much sense. Gila, kita sama temen kita ya nggak akan ngelakuin itu, tapi kenapa sama Tuhan kita ngelakuin seperti itu ya? Kenapa kita treat Tuhan itu kayak just like a genie in a bottle gitu? You know, and what you said tuh benar-benar it really hit my heart sih. Thank you. I'm so happy. How amazing is this spiritual journey? Seriously, how amazing it is. Like gue jujur sih, well, you know, gue actually ya, nanti gue ceritain deh setelah IG lagi. Gue ceritain deh, ada something yang pengen gue ngomongin sama lu juga gitu. So obviously we can. Okay. But one thing though, sekarang ini seperti yang lu juga udah ngeliatin IG live gue juga, dan you know, nanti pada akhir dari IG live ini kita akan sama-sama berdoa buat teman-teman juga gitu ya. Yes, gue akan mendoakan. Mungkin sekarang ini kalau ada yang prayer request, bisa request nanti antara gua atau Miss Mary atau Mary Riana yang akan ini misalnya kayak gini nih. Nah, Puspa 7998 top BGT ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu pengen request kita mau doain apa, langsung cek aja di situ. Nanti gua akan bukain, dan misalnya lu kenal seseorang yang emang perlu didoain, nanti lu bisa screenshot ini, screen record doa kita juga, lu bisa kirim ke temen lu itu supaya lebih menyemangati dia. Mungkin lu tahu orang yang saat ini lagi berasa sendiri, ketakutan, khawatiran, atau ada teman-teman yang barusan di PHK, namanya siapa dan lain-lain, you know, kita akan sebisa mungkin mendoakan. You know, gak peduli agama lu apa, suku lu apa. Seperti tadi Mary Riana juga sempat bilang kalau misalnya doa itulah yang benar bisa menguatkan seseorang dan memberikan harapan baru buat seseorang, dan doa itu juga yang merubah perspektif kita sih. This is my first time doing it loh. I'm not used to like praying for people publicly like this.
It's the first time you do it, and it's not gonna be the last time. Don't worry. It will be awesome, man. It will be so awesome. I'm so excited. Gue juga khawatir gitu. Gara-gara gue juga diminta sama temen gue kayak, gue khawatir, gue gila, gue gemeteran banget. Cuman ya pas gue iniin, I don't know, something, you have to experience it yourself. I cannot explain it. Iya, aku biasanya tuh doain, udah aku bawa dalam doa, ntar pas lagi doa sendiri, ntar I will include their request gitu. Yeah. Tapi if it helps, anyway, just do it with heart. Let's do it. It's from the heart of serving, right? Dan yang tadi lu sempat ngomong kalau misalnya ketika lu berdoa, mungkin masalahnya itu nggak hilang. Tapi karena balik lagi yang apa yang kita ngomongin ya, karena kita tahu siapa yang menjaga kita, kita malah dikuatkan untuk menghadapi masalah tersebut. Masalah masih sama, tapi perspektif kita berubah. Ya nggak sih? I think that's usually what happened. Betul, setuju. Jadi at least yang didapatkan, kalau for me sih sebenarnya lebih ke ketenangan sih, assurance. Dan ketika kita tenang gitu, ya kita jadi bisa lebih berpikir lebih jernih gitu. Kadang-kadang ketika kita tenang, ya kita bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Ya seperti kayak kalau kita lagi kacau itu kan seperti kayak ada banyak banget kabut di depan kita, we cannot really see, dan sometimes kita berpikir yang salah, memikirkan hal-hal yang salah juga gitu. Tapi ketika berdoa, again seperti yang Daniel bilang, mungkin masalahnya masih tetap sama, cuma at least kita lebih damai, lebih tenang, kita lebih assured, kita lebih and we have clarity gitu on exactly what we supposed to do. Gue jadi pengen bacain ayat Roma 8:28. Gila, kayak intense. Oke. Nah, soalnya ini perfect banget sih, kayak saat dimana kita yang lagi seperti ini, kita ngerasa gila, Tuhan tuh apa sih rencana Tuhan? Gue ngerasa itu kalau misalnya Tuhan itu yes, this is not coming from God. This whole corona thing, it didn't come from God. Ini asalnya bukan dari Tuhan, tapi ini karena mungkin kebodohan dan kesalahan manusia, sehingga akhirnya virus ini menyebar. And even in this troubled times, even in these things, Tuhan bisa merubah ini jadi sesuatu yang baik. Gitu. Dan itu gue percaya banget, dan makanya gue pengen bacain sih Roma 8:28 ini gitu, karena ini yang benar-benar menguatkan gue banget, Roma 8:28, karena gue ingat bahasa Inggrisnya, cuman gue nggak ingat bahasa Indonesia ya, sorry ya. Wow. Nah ini dia nih, oke, Roma 8:28 nih. Kalau misalnya kalian mungkin langsung loh, Devi Lumban Tobing, langsung di copy paste sama dia. Oke, ini dia nih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gue yang pengen garis bawain di sini, segala sesuatu gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya all things, bentar ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya ada yang bisa ini nggak? Copy paste dalam bahasa Inggris NLT-nya ya. Oke. Nah ini dia. And we know that in all things. Jadi even the good things and the bad things and the mediocre things, in all things, dalam segala sesuatunya, God is working together, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Dan kita tahu di dalam segala sesuatunya, dimanapun itu, in all things, in bad things, good things, or whatever, God works for the good of those who love Him. Jadi ketika kita terus berpegang sama Tuhan, kita terus pegangan karena kita cinta banget sama Tuhan, dan kita tahu seberapa Tuhan mencintai kita. Gue ngerasa ketika kita bisa terus berpegangan tersebut, apa yang kita alami yang saat ini dari kacamata kita itu kayak buruk, itu akan dirubah jadi bagus. So, dan itu gue percaya banget gitu. Jadi pada akhirnya, at the end of the day, gue bisa dalam keadaan apapun, gue tetap bersuka cita, karena gue tahu at the end of the day gue bakal menang. Karena Tuhan gue kuat. Kayak misalnya nih ya, ada misalnya nonton MMA gitu ya. Dia dalam hati dia udah tahu nih, gue bakal menang.
dia datang, wah berantem bisa sambil senyum gitu. You know, like, ya, bisa sambil senyum. Udah kayak, gue tau gue bakal menang kok. No matter, lu bakal mukul gue seberapa pun, gue tau at the end gue bakal menang. Jadi kayak gue ngerasa, you know, because I know I love him, and I know he loves me, I know that I will win in the end. We will become victorious. Jadi gue setuju banget dengan doa tadi ketika lo lagi in the times of trouble, and it's the best way to pray. Yeah, Gini ya, gue absolutely. yeah, The bigger the test, the bigger the testimony. Right? Wow, preach it, sister. Yes. Yeah, tapi kan testimony datang belakangan. Once we pass through endurance. Yes. Gue kayak pengen come up dengan keren the experience. No, that doesn't work out. Anyway. Right. So, anyway, gue sekarang ini udah ada beberapa prayer request. Gue akan coba, mana nih ya? Aduh. Oke, ini dari, ya, nah ini dia. Dari Abigail Narish. Yeah, I've been lost for a while, and I would love to be prayed upon. Thank you so much. I feel blessed. Dari Abigail, gua duluan deh yang doa buat Abigail. Okay, so I'm just gonna do it first. Tuhan, kami ingin mengangkat Abigail pada sore hari ini atau siang hari ini. Abigail yang saat ini merasa dirinya lagi jauh dari Engkau, she felt lost. Dia mungkin saat ini ngerasa tidak layak untuk even bisa ngobrol lagi dengan Engkau, tapi Engkau telah berbicara ke Abigail melalui saya dan juga melalui Mary Riana. Untuk ngomong ke Abigail kalau misalnya Tuhan tuh masih sayang banget sama Abigail. Jadi tidak perlu takut, Tuhan malah merindukan Abigail banget untuk pulang kembali kepada dia dan bisa mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Abigail gitu. Jadi kalau sekarang ini kita ingin mendoakan supaya Abigail bisa merasa layak dan tidak perlu khawatir, tidak perlu ada ketakutan karena itu semua adalah kebohongan yang si musuh, si setan ini ngasih ke kepala Abigail gitu, just to give you the ideas kalau misalnya Abigail ini nggak layak. Saya ingin mendoakan supaya Abigail bisa akhirnya be transformed, apalagi di saat-saat yang sangat sulit ini Tuhan. So I want to lift up Abigail to you, and supaya sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini, dia mempunyai hubungan kembali dengan Engkau, hubungan intim lagi dengan Engkau Tuhan. Thank you, in Jesus' name we pray. Amen. All right. Amen. Cool. That's it. Yes. Thank you. And next, ini nih. Oh, jadi kita gantian gitu ya? Gantian, kali ini lo nih. Mohon dukungan doa buat kami di NTT. Jadi di NTT ini emang kadang-kadang sering dilupakan ya, kayak dari APD-nya juga. Tapi Mary mungkin bisa doain supaya mereka terus stay safe, stay healthy, dan pemerintah juga bisa memberikan supply, dan orang-orang yang berdonasi pun juga bisa memberikan donasinya ke NTT juga gitu. Gimana pray for that? Jadi siapa? Remens Sinlay. Remens Sinlay, ya. Well, untuk orang-orang NTT lah. Oke. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tapi khususnya mungkin hari ini saya ingin berdoa, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa dari segala bangsa, Engkau adalah Bapa dari segala umat manusia, dan kami ingin berdoa khususnya buat teman-teman kami yang berada di NTT, yang mungkin ada banyak orang yang melupakan atau mungkin kurang memberikan perhatian, tapi saya yakin bahwa perhatian Engkau sungguh besar, dan Engkau akan selalu mengirimkan orang-orang untuk bisa menjadi
berkat, menjadi sumber berkat untuk membantu orang-orang yang ada di NTT. Berikan juga mereka penguatan dan harapan untuk selalu berserah dan berharap dan percaya bahwa kita semua akan melewati masa-masa sulit ini. Percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan yang terbaik, Tuhan akan selalu memberikan, kita tidak akan pernah berkekurangan, kita tidak akan pernah berkesusahan, selalu ada sukacita di dalam apapun itu keadaannya. Dan kami percaya kalau kami berdoa dengan sungguh-sungguh, semua itu akan terjadi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Wow. Yes, that's first time ever. This is amazing. My first time. Wow. Di screen record, abis itu kirim ke semua orang-orang yang ada di NTT. Meridiana mendoakan untuk NTT, gitu kan? Yes. Siapa tahu aja nanti kan kayak. Yes. All right. So I'm gonna start looking again. Harusnya Tony Fernandez kemarin gue ajak doa kayak gini juga ya. Wow. Yeah. Oh wow. Nih. Christian Kilapong. Istri saya mau lahiran tanggal 5 Mei. Please pray. Wow. I'll pray for Chris dan istrinya. Tuhan, untuk Christian yang saat ini akan menjadi seorang ayah, atau mungkin menjadi seorang ayah lagi, untuk anak keberapa saya juga nggak tahu, tapi saya ngerasa banyak kekhawatiran khususnya kepada orang-orang yang saat ini lagi hamil, ibu-ibu yang sedang hamil, dan banyak kekhawatiran untuk berada di rumah sakit, banyak kekhawatiran untuk melahirkan anaknya di saat pandemi corona ini. Tapi Tuhan, saya ingin berdoa supaya Engkau bisa memberikan bisikan kepada Christian atau mungkin istrinya, berikan tanda bahwa anak mereka itu akan Engkau jaga. Engkau memberikan that supernatural strength, kekuatan yang supernatural yang hanya Engkau yang bisa berikan. Engkau akan bisa memberikan juga kedamaian di hati mereka yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan kepada mereka, Tuhan, dan kepada seluruh ibu yang saat ini sedang hamil, Engkau bisa memberikan kedamaian tersebut dan sukacita tersebut bahwa anak mereka yang akan lahir itu akan Engkau jaga. Terima kasih ya Tuhan. That's all we can pray, and I really hope that you will perform your miracles in this time of Corona. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. Then I think we only have one more yes, prayer. You do it all the time, like in di semua live IG. No, cuman yang yang gue actually udah nanya dulu sih awal-awalnya, gue nanya kayak, hey lo mau nggak nih untuk doa bareng segala kayak gitu. Jadi ada yang mau, ada yang nanti deh bro, everything. Mana nih ya? Oke. Oh, wow. Datang ke Richard. Oke, ini dia. Lu tadi dari NTT sekarang ke Sibolga. Ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi pas nih. Kenapa kalau buat saya nothing dari yang personal gitu ya buat orang ya, tapi lokasi. Lu karena doa gue mungkin cuma ke satu orang aja. Oh, kita cuma ada 40 detik lagi remaining. Oh God. Oke, so what? Kita padahal nggak ada satu jam loh. Ada, ini dibilang actually, you know what? We'll be right back. Karena ini 30 detik lagi kelar sih. I'm just gonna. Iya. Gue kaget juga. Ada timernya. Gue baru lihat nih sekarang ada timernya. Oh, I just know 20 detik. Baru juga, tahu. Gitu. So, alright. Kita ngomong apaan? Gue IG live lagi abis ini. Alright, and let's go back again. Just to wrap things up. Part 2, yes. Oke. Jadi akhirnya gue mengorbankan pengetahuan untuk belajar magic atau belajar masak atau laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.